Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Azhara Salsabila dengan NIM D0103251010. Saya berasal dari kelas 1A dengan prodi D3 Akuntansi. Di sini sebelumnya izin kepada Ibu Fitria, saya ingin mengerjakan tugas Apikombis, yaitu mengolah langkah-langkah cara pembuatan database. Nah, sebelum kita membuat database, kita perlu menginstal terlebih dahulu aplikasi yang bernama XAMPP yang dapat didownload melalui link tersebut. Nah, apabila sudah didownload, maka tampilan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, di dalam aplikasi XAMPP ini, untuk bagian modul Apache dan MySQL perlu kita startkan terlebih dahulu di bagian Actions-nya. Maka tinggal kita tekan Start. Lalu kita tekan Start di MySQL. Nah, apabila keduanya sudah terstartkan, maka ciri-cirinya di bagian modul akan berwarna. Nah, setelah kita mengaktifkan modul Apache dan MySQL di aplikasi XAMPP, kemudian kita akan membuka command prompt untuk membuat database dengan cara menekan Windows plus R, dan akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian Open, kita ketikkan cmd dan kita tekan OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, sebelum kita membuat database, kita perlu mengetikkan cd c titik tanda miring XAMPP tanda miring MySQL tanda miring bin, kemudian enter. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini, dan kita lanjutkan mengetik MySQL strip u root, kemudian tekan enter. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lanjut untuk membuat database dengan cara mengetikkan script create database. Setelah itu kita mau menamai database ini apa sih? Di sini karena saya ingin membuat database mengenai perbankan, maka saya namakan perbankan 4. Kemudian titik koma dan enter. Nah, di dalam database ini saya ingin membuat tabel. Namun, sebelum saya membuat tabel, saya perlu mengetik script seperti ini terlebih dahulu, yaitu use perbankan 4, enter. Nah, setelah muncul database change, kita bisa lanjut mengetikkan script untuk membuat tabel. Nah, di sini kita lanjutkan menuliskan script untuk mengolah tabel. Tabel pertama yang akan saya buat adalah tabel nasabah. Jadi saya akan mengetikkan scriptnya seperti ini. Create table. Kemudian setelah kita mengetikkan create table, kita ingin menamai tabelnya apa, akan kita ketikkan setelah ini. Nah, karena tabelnya mengenai nasabah, maka saya ingin menamainya nasabah 4. Lalu buka kurung. Di dalam kurung ini kita membuat apa sih yang ingin kita buat di dalam tabel. Di sini saya ingin membuat mengenai ID nasabah, koma. Kemudian saya ingin membuat nama nasabah juga. Dan terakhir adalah alamat nasabah. Tutup kurung, titik koma, dan enter.
Nah, setelah sudah, kita dapat melihat nih tabel yang sudah kita buat dengan cara mengetikkan script dash nasabah 4. Di bagian sini kita ketikkan tabelnya ini, kita namai apa. Tadi kan saya menamainya nasabah 4, maka saya tulis nasabah 4, kemudian titik koma, enter. Nah, ini tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, saya ingin membuat tabel mengenai cabang bank. Jadi caranya sama seperti tadi. Yang pertama, ketikkan create table terlebih dahulu, dan ketikkan kita mau menamai tabel ini apa. Di sini saya mau menamainya cabang bank, cabang bank 4. Kemudian buka kurung dan ketikkan apa yang mau kita buat ke dalam tabel tersebut. Di sini saya mau membuat kode cabang, nama cabang, dan yang terakhir alamat cabang. Titik koma, kemudian enter. Nah, kita mau lihat tabel yang sudah kita bikin tadi dengan cara mengetikkan script dash cabang bank 4 titik koma, enter. Nah, di sini kita bisa melihat tabel cabang bank yang telah kita buat. Nah, selanjutnya saya ingin membuat tabel mengenai rekening. Jadi sama seperti tadi, kita ketikkan terlebih dahulu create table, kemudian mau kita namai apa tabel ini. Di sini saya mau menamainya rekening 4, lalu buka kurung dan ketikkan yang mau kita apa saja yang mau kita tambahkan di dalam tabel tersebut. Di sini saya mau menambahkan mengenai nomor rekening, koma, kode underscore cabang, di sini ada tambahan reference dari tabel cabang bank 4. Kurung kode underscore cabang, lalu on delete, saya lupa spasi, jadi kita perbaiki on delete, terus just jade on update, just jade koma pin varchar 20 di default tanda petik 1 2 3 4 tuh not null koma saldo integer default not kurung titik koma.
kemudian tekan enter. Nah, di sini tadi dapat kita lihat terjadi error itu dikarenakan saya salah ketik di bagian cascade. Harusnya CASCADE, tetapi saya malah menambahkan A setelah huruf S. Nah, setelah ini kita bisa melihat tabel yang kita buat tadi dengan cara mengetikkan script dash rekening 4 titik koma enter. Nah, bisa kita lihat tabel yang sudah kita buat tadi. Terdapat nomor rekening, kode cabang FK, PIN, dan saldo sesuai yang kita hendaki. Selanjutnya, saya ingin membuat tabel transaksi. Sama seperti tadi, untuk bagian scriptnya, terlebih dahulu kita tuliskan create table. Lalu mau kita namai apa tabel ini? Di sini karena ini tabel transaksi, jadi saya namai transaksi 4 buka kurung dan hal-hal apa yang mau kita masukkan ke dalam tabel. Jadi saya masukkan nomor underscore transaksi serial primary koma, lalu ada ID underscore nasabah FK integer reference nasabah. Ini reference dari tabel nasabah yang kita buat tadi. Nasabah 4 kurung di bagian ID nasabahnya. Delete set more on update just jade koma nomor underscore rekening integer reference. Ini terinspirasi. Selanjutnya ini terinspirasi dari tabel rekening yang telah kita buat tadi. 4 di bagian nomor rekeningnya. Nomor underscore rekening. Set no on date just jade. Nah, kemudian jenis transaksi voucher 20 default Anda ketik 1 debit not more, kemudian tanggal date time not more, default current time stamp jumlah integer not null, cek tempurung jumlah besar sama dengan
tutup kurung sekali lagi, dan titik koma, enter. Nah, setelah itu kita cek kembali tabel yang telah kita buat menggunakan script transaksi 4 titik koma, enter. Nah, di sini kita bisa melihat tabel yang sudah kita buat. Di dalamnya ada nomor transaksi, ID nasabah, nomor rekening, jenis transaksi, tanggal, dan jumlah. Tabel selanjutnya yang ingin saya buat adalah tabel nasabah yang sudah mempunyai rekening. Jadi kita ketikkan kembali scriptnya, create table, lalu mau dinamakan apa tabel ini? Di sini saya namakan nasabah has rekening. Kemudian buka kurung dan masukkan apa yang ingin kita buat di dalam tabel tersebut. Di sini saya ingin membuat ID nasabah yang terinspirasi dari tabel nasabah yang sebelumnya sudah kita buat. Tabelnya bernama nasabah 4, kemudian di bagian ID underscore nasabah. Delete, update, koma, nomor selanjutnya dan nomor rekening, FK, kita ke yang mengambil dari tabel rekening yang sudah kita buat yang bernama rekening 4 di bagian nomor rekening. Koma, primary, kurung, ID underscore nasabah, FK, koma, nomor underscore rekening, FK, tutup kurung, dan titik koma. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini tadi saya sempat salah ketik di beberapa bagian sehingga terjadi banyak error, namun sudah saya perbaiki. Di sini salah satu yang saya baru ketahui adalah bila kita mau menambahkan spasi di dalam script, maka harus menggunakan underscore. Jika tidak, pasti akan terjadi error. Tadi di situ kesalahan saya karena saya tidak menyadarinya. Nah, karena sudah betul, kita bisa melihat tabel yang sudah kita buat, tetapi scriptnya berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya menggunakan dash, maka ini menggunakan show table. Lalu kita ketikkan, kita bisa ketikkan show tables, titik koma, enter. Nah, di sini kita bisa melihat tabel-tabel yang sudah kita buat di database ini. Yang pertama ada cabang bank
cabang bank, ada nasabah, ada nasabah has rekening, ada rekening, dan ada transaksi. Nah, tadi itu mohon maaf, saya salah mengucapkan. Jadi untuk show table itu menggunakan untuk mengecek hasil pembuatan database. Nah, jadi kalau kita mau mengecek tabel yang kita buat tadi, yaitu tabel nasabah has rekening, maka gunakan dash seperti yang di atas. Dash nasabah has rekening 1 titik koma. Nah, jadi dapat kita lihat tabel yang sudah kita buat tadi. Jadi selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah bagaimana cara menambah menggunakan perintah add pada file baru atau pada tabel database. Yang pertama, misalnya kita ingin menambahkan tanggal lahir di tabel nasabah, maka kita ketikkan alter table nasabah 4 add tanggal underscore lahir. Di sini kita mau menambahkan tanggal lahir, date not titik koma, enter. Di sini kita lihat dulu tabel perubahan yang ada di tabel nasabah 4. Nah, di sini telah tertambah tanggal lahir. Yang sebelumnya tidak ada tanggal lahir, ditambahkan tanggal lahir. Selanjutnya adalah cara mengubah tipe pada database atau pada tabel database atau pada file, yaitu dengan cara alter table nasabah 4. Nah, di sini menggunakan modify tanggal lahir tadi underscore lahir menjadi varchar. Varchar 10. Not koma, enter. Nah, di sini kita lihat di type tanggal lahir telah berubah, yang awalnya bertulisan date menjadi varchar. Ini bisa kita cek dulu. Des nasabah 4 titik koma, enter. Nah, di sini telah berubah, yang awalnya date menjadi varchar 10. Kemudian adalah cara menghapus file atau tipe yang ada di tabel database dengan cara mengetikkan alter table nasabah drop tanggal underscore lahir, kemudian titik koma, enter. Nah, di sini kita cek di nasabah 4. Nah, di sini tidak ada lagi tanggal lahir karena sudah kita hapus. Jadi yang dapat kita simpulkan dari sini adalah apabila ingin menambahkan sesuatu, maka menggunakan add. Apabila ingin mengubah sesuatu, maka menggunakan modify, dan apabila ingin menghapus sesuatu, menggunakan drop. Selanjutnya adalah untuk mengubah nama kolom adalah dengan mengetikkan script alter table nasabah. Nah, apabila ingin merubah, menggunakan change nama underscore nasabah
menjadi nama per maaf, astagfirullah. Enter. Nah, tadi terjadi error lagi karena saya salah mengetikkan. Nah, jadi intinya apabila ingin mengubah kolom di sebuah tabel, maka menggunakan change seperti ini. Contohnya alter table nasabah 4, change nama underscore nasabah menjadi nama. Nah, yang terakhir adalah mengubah nama tabel. Contohnya kita ketikkan dulu scriptnya, alter table nasabah 4 rename to NS. Nah, di sini berarti kita ingin mengubah tabel nasabah 4 menjadi tabel NSBH. Lalu enter. Oke. Nah, jadi di sini selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menyimpan data ke dalam tabel. Di sini saya ingin menyimpan data ke tabel nasabah. Jadi yang pertama adalah ketikkan scriptnya, yaitu insert into nasabah values, lalu kurung satu. Yang pertama adalah dari koma dari Banjarmasin tanda petik tutup kurung. Lalu lanjut yang kedua, kurung 2, koma Ahmad, koma Banjarmasin tanda petik tutup kurung, koma. Lalu yang ketiga, petik Maulana, koma Bandung, titik, koma, tutup kurung dulu, lalu baru kita bisa lanjut ke yang keempat, koma Rahmat, tanda petik, koma Martapura, tanda petik, tutup kurung, lalu titik koma, enter. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel. Jadi isi scriptnya adalah select tanda bintang from titik koma, enter. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel nasabah sudah kita tambahkan di bagian nama dan alamat nasabahnya. Selanjutnya adalah untuk mengupdate isi data di dalam tabel, yaitu menggunakan perintah update. Ketikkan scriptnya yang pertama, yaitu update tabel nasabah, set, dan beserta alamat nasabahnya sama dengan Banjarbaru
where ID underscore nasabah. Nah, jadi maksudnya ini adalah mengupdate alamat nasabah di ID nasabah yang kedua, berarti di Ahmad dari Banjarmasin jadi Banjarbaru. Coba kita enter. Nah, di sini kita coba cek. Maaf, saya salah, harusnya memakai select from nasabah titik koma. Nah, di sini dapat kita lihat Ahmad yang awalnya beralamat di Banjarmasin menjadi update ke Banjarbaru. Selanjutnya adalah untuk mendelete. Jadi isi scriptnya seperti ini. Delete from nasabah Nah, jadi kita di sini mendelete ID nasabah yang nomor 1, berarti ID Bahri telah kita hapus. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, betul, yang awalnya masih ada, setelah kita masukkan script delete, maka ID nasabah, nama beserta alamat nasabahnya otomatis terdelete. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan data atau file tertentu. Caranya adalah mengetikkan script select tanda bintang from nasabah where alamat underscore nasabah sama dengan Banjarbaru. Nah, perintah ini adalah untuk menampilkan data atau file tertentu. Misalnya di sini kita ingin menampilkan hanya alamat nasabah yang berada di Banjarbaru, maka hanya muncul ID nasabah yang nomor 2, yaitu Ahmad. Selanjutnya adalah menampilkan isi tabel atau file dari yang tertentu. Contohnya select from where underscore nasabah dengan Maulana. Maaf, di sini terjadi error. Karena saya salah menulis. Jadi untuk menampilkan data tertentu, maka isi scriptnya adalah seperti ini. Select from nasabah where nama dengan Maulana. Nah, di sini yang sudah betulnya di sini karena kita ingin menampilkan data tabel yang bernama Maulana saja, maka hanya muncul yang Maulana. Selanjutnya adalah menampilkan isi tabel yang berurutan dari Z ke A. Caranya dengan mengetikkan script select tanda bintang from nasabah order by nama, yes, enter. Maaf, saya salah ketik. Sini saya kurang menambahin C. Kita tambahkan saja. Nah, jadi di sini adalah untuk memilih nama nasabah dari urutan Z ke A. Jadi isi scriptnya itu adalah select
tanda bintang from NSBH, yaitu atau dari tabel mana kita ingin menampilkannya, order by name dash, lalu enter. Nah, di sini dapat kita lihat urutannya dari R ke A. Yang selanjutnya adalah menampilkan isi tabel dari A ke Z. Maka isi scriptnya adalah select tanda bintang from H, order by nama ASC. Nah, di sini kita bisa melihat dari urutan A ke R. Jadi apabila ingin menampilkan urutan dari Z ke A, maka menggunakan order by name dash. Tetapi apabila ingin menampilkan urutan dari A ke Z, maka scriptnya adalah order by name, order by nama ASC. Jadi order by ini sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kita mau alamat nasabah, maka kita ketikkan di sini adalah alamat underscore nasabah. Tetapi karena kita ingin mengurutkan nama dari Z ke A dan A ke Z, maka kita ketikkan nama. Nah, jadi di sini selanjutnya adalah apabila kita ingin menampilkan satu tabel saja, maka isi scriptnya adalah seperti ini. Contoh misalnya saya ingin menampilkan tabel bagian nama saja. Nah, maka yang muncul hanya kolom bagian nama. Selanjutnya adalah apabila ingin pencarian berdasarkan awal kata, maka isi scriptnya atau perintahnya adalah select tanda bintang from tabel mana yang kita pilih. Di sini saya memilih tabel nasabah, where nama like tanda petik 1. Contohnya saya ingin mencari M, dari huruf M di nama tersebut, maka ketikkan M dan persen, ganti koma, enter. Nah, di sini muncul dari tabel tersebut menampilkan data dengan awal kata Maulana di bagian kolom nama, karena saya memilih dari nama. Apabila dari alamat, maka saya ketikkan di sini alamat. Tetapi karena dari nama, saya ketikkan di sini nama. Baiklah, sampai di sini video saya, yaitu langkah-langkah pembuatan database sampai berbagai cara memperbarui atau mengupdate data di database. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.